Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Fazira. Saya berasal dari Fakultas Syariah Prodi HES. Di sini saya akan menjelaskan teori etika dan prinsip etis dalam bisnis. Yang pertama itu ada pengertian etika bisnis. Kata etika memiliki beberapa makna yang dikutip oleh Ronald Duska dalam buku Accounting Ethics, memberi 4 makna dasar dari kata etika, yaitu yang pertama itu suatu disiplin terhadap apa yang baik dan buruk, dan dengan tugas moral serta kewajiban. Seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai, sebuah teori atau sistem atas nilai-nilai moral. Yang keempat, prinsip atas peraturan perilaku suatu individu atau kelompok. Dalam prakteknya, terkadang penerapan nilai etika hanya dilakukan sebatas persetujuan atau standar moral yang telah disepakati untuk tidak dilanggar. Norma moral yang menjadi standar masyarakat untuk menentukan baik buruknya perilaku dan tindakan seseorang terkadang hanya dianggap suatu aturan yang disetujui bersama tanpa dipertimbangkan mengapa aturan-aturan moral tersebut harus kita patuhi. Untuk itu, pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam mengenai alasan-alasan mengapa kita perlu perilaku yang etis sesuai dengan norma-norma moral yang disepakati melahirkan suatu bentuk teori etika yang menyediakan kerangka untuk memastikan benar tidaknya keputusan moral kita. Yang kedua itu ada relativitas moral dalam bisnis. Menurut De George, ada 3 pandangan umum yang dianut. Pandangan pertama adalah norma etis berbeda dengan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Pandangan kedua adalah bahwa nilai dan moral sendiri paling benar dalam arti tertentu mewakili kubu moralisme universal, yaitu bahwa pada dasarnya norma dan nilai moral berlaku universal, dan karena itu apa yang dianggap benar di negara sendiri harus diberlakukan juga di negara lain, karena anggapan bahwa di negara lain prinsip itu pun pasti berlaku dengan sendirinya. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa moralitas menyangkut baik buruknya perilaku manusia sebagai manusia. Oleh karena itu, sejauh manusia adalah manusia, dimanapun dia berprinsip, nilai dan moral itu akan tetap berlaku. Terus yang ketiga itu adalah immoralis naif. Pandangan ini menyebutkan bahwa tidak ada norma moral yang perlu diikuti sama sekali. Yang ketiga adalah teori etika modern kognitivisme. Yang teori etika modern kognitivisme itu ada 3, yaitu teori utilitarisme, terus ada teori deontologi, terus ada teori virtue. Nah, yang kedua itu ada teori etika religius atau non-kognitivisme. Pemikiran besar Eropa dari kalangan Kristen adalah Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, Tuhan adalah tujuan akhir manusia karena ia adalah nilai tertinggi dan universal, dan karenanya kebahagiaan manusia tercapai apabila ia memenang Tuhan. Dalam perspektif religius, pemikiran etika cenderung melepas kepelikan dialektika atau meteorologis dan memutuskan pada usaha untuk mengeluarkan spirit moralitas. Islam dengan cara lebih langsung berakar pada Al-Quran dan Sunnah dan agama lainnya, yaitu melalui kitab-kitab suci dan ketentuan-ketentuan masing-masing agama yang secara garis besar menuntut manusia pada yang hak dan menghindari dari yang batil tanpa